Raden Ayu Serang yaitu Nyai Ageng Serang adalah tokoh pahlawan nasional wanita yang memiliki nama kecil Raden Ajeng Retno Kursiah Edi. Setelah menikah, namanya menjadi Bendoro Raden Ayu Kustia Wulaningsih Retno Edi. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, diantaranya keturunan salah satu juga seorang pahlawan nasional yaitu Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Nyai Ageng Serang dilahirkan sekitar tahun 1752 di Desa Serang sekitar 40 km sebelah utara Surakarta, dekat Purwodadi, Jawa Tengah. Nyi Ageng Serang masih keturunan Sunan Kalijaga. Ayahnya adalah Pangeran Ronggo Seda Jajar yang dijuluki Panembahan Senopati Notoprojo. Setelah ayahnya wafat, Nyi Ageng Serang menggantikan kedudukan ayahnya. Nyi Ageng Serang menikah 2 kali yaitu dengan Hamengkubuwono II dan Pangeran Serang. Pada awal Perang Diponegoro tahun 1825, Ageng Serang yang berusia 73 tahun memimpin pasukan dengan tandu untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Dia menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang yang sekarang wilayah perbatasan Purwodadi dan Sragen. Setelah ayahnya wafat, Nyi Ageng Serang juga salah satu keturunan Sunan Kalijaga ini menggantikan ayahnya. Meski merupakan putri bangsawan, namun sejak kecil Nyi Ageng Serang dikenal dekat dengan rakyat. Setelah dewasa, dia juga tampil sebagai salah satu panglima perang melawan penjajah. Semangatnya untuk bangkit selain untuk membela rakyat, juga dipicu kematian kakaknya saat membela Pangeran Mangkubumi melawan Pakubuwono yang dibantu Belanda. Yang sangat menonjol dari sejarah perilaku dan perjuangan pahlawan wanita ini antara lain ialah kemahiran dalam krida perang, kepemimpinannya yang arif bijaksana sehingga menjadi suri tauladan bagi penganut-penganutnya. Kota Serang menjadi terkenal semula karena menjadi markas besar perjuangan Natapraja atau Panembahan Natapraja, yaitu rekan perjuangan Mangkubumi dalam Perang Giyanti. Nyi Ageng Serang mewarisi jiwa dan sifat ayahandanya yang sangat benci kepada penjajahan Belanda waktu itu dan memiliki patriotisme yang tinggi. Menyimpang dari adat kebiasaan yang masih kuat mengingat kaum wanita masa itu, Nyi Ageng Serang mengikuti latihan-latihan militer dan siasat-siasat perang bersama-sama dengan prajurit pria. Keberaniannya sangat mengagumkan. Dalam kehidupan sehari-hari beliau sangat berdisiplin dan pandai mengatur serta memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Pandangannya sangat tajam dan menjangkau jauh ke depan. Menurut keyakinannya, selama ada penjajahan di bumi pertiwi, selama itu pula rakyat harus siap tempur untuk melawan dan mengusir penjajah. Karena usianya sudah lanjut, pemimpin pertahanan Serang diserahkan kepada Nyi Ageng Serang bersama putra laki-lakinya. Walaupun diserang dengan mendadak, dengan jumlah dan kekuatan tentara besar, pasukan Serang tetap berjuang dan gigih dalam melakukan perlawanan mati-matian. Dalam suatu pertempuran yang sangat sengit, putra Panembahan Natapraja, saudara laki-laki Nyi Ageng Serang, gugur. Pemimpin dipegang langsung sendiri oleh Nyi Ageng Serang dan berjuang terus dengan gagah berani. Namun demikian, karena jumlah dan kekuatan musuh memang jauh lebih besar, sedangkan rekan seperjuangannya yaitu Pangeran Mangkubumi tidak membantu lagi karena mengadakan perdamaian dengan Belanda berdasarkan perjanjian Giyanti. Karena terdesak, Nyi Ageng Serang pun akhirnya tertangkap juga dan menjadi tawanan Belanda. Panembahan Natapraja sudah makin lanjut usia dan menderita batin mendalam dengan terjadi peristiwa tersebut. Akhirnya beliau jatuh sakit dan wafat. Selama Nyi Ageng Serang dalam tahanan Belanda, terjadi perubahan-perubahan di Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I telah diganti oleh Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Berketepatan dengan upacara penobatan Sultan Hamengku II, Nyi Ageng Serang dibebaskan dari tahanan Belanda dan bahkan diantarkan ke Yogyakarta untuk diserahkan kepada Sri Sultan. Entah apa yang melatar belakangi yang sesungguhnya sehingga hal ini terjadi.
Yang dapat diketahui dengan jelas ialah bahwa kedatangan Nyi Ageng Serang ke Yogyakarta disambut secara besar-besaran dengan tata cara penghormatan yang tinggi sesuai adat keraton. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notif ketika kami upload video baru. Terima kasih.